Ini pada lagi di jam bangun kan? Nggak ada yang sambil ngantuk-ngantuk gitu kan? Rebahan? Atau Enggak, Bu. soalnya udah jam 2 siang kan? Jam 2 siang, Aman. jam-jam sisa-sisa nyawa terakhir. Ini kalau pas jam puasaan nanti, pas bulan Ramadan nanti nggak tahu nih kalian. Jam segini udah jam-jam nanti beduk maghrib ya. Udah. Oke, kita langsung mulai aja. Saya izin share screen. Oke. Di minggu ketiga kita masuk ke materi distribusi sampling ya. Siapa yang chat? Belum makan siang saya Bu Vido. Tugasnya yang kemarin tentang apa? Teknik sampling belum dikerjakan. Tadi saya ngecek ke e-learning. Ayo dikerjakan. Makan siang tuh Pres dulu. Ayo dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan nilainya berantakan Iya, lagi. Bu. Kemarin. Cuman video doang loh yang belum. Saya tunggu loh, Do. Oke, sambil makan siang nggak apa-apa. Daripada nanti video kelaparan, kasihan. Nah, sampling distribution. Nah, ini sebenarnya bukan S kuadrat ya. Ini sebenarnya variansi sampling distribution kayak gini. Nah, ini sampling distribution dari variansi. Dan ingat ya, kalau variansinya sampel itu kan lambangnya S. Kalau variansinya populasi itu lambangnya sigma. Jadi yang bawah ini adalah variansi populasi. Yang ini adalah variansi sampel. Nah, ini X ini bukan X bacanya, tapi chi-square. Chi-square. Jadi, lambang ini adalah chi-square. Jadi, distribusi dengan, jadi ada chi-square, kalau ada chi-square, kalian harus mempertimbangkan V, di mana V adalah derajat kebebasan, atau DOF, atau degree of freedom. Jadi kayak gini, ini bentuk distribusi chi-square. Ini ada harusnya ada gini. Adalah abaikan. Ini bentuk distribusinya agak melengkung di sini. Jadi beda ya. Ini sebenarnya kayak loncengnya normal. Tapi dia agak ketarik. Kurtosisnya agak ketarik jadi gini. Jadi lebih mengarah ke kiri. The chi-square distribution is the area under the curve within the boundary of alpha. Ini alpha. Nah ini. Jadi pembatasnya di sini. Lambangnya adalah ini. Tulisannya. Jadi yang ini agak melengkung. Nah, distribusi chi-square ini digunakan untuk apa? Contohnya gini. Sebuah perusahaan baterai mobil menggaransi baterainya akan bertahan rata-rata 3 tahun dengan standar deviasi 1 tahun. Jika 5 dari baterai-baterai itu diambil dan didapatkan lifetime sekian, bentar. Didapatkan, jadi 5 sampling, 5 diambil, didapatkan rata-rata didapatkan segini 1,9, 2,4, 3, 3,5, 4,2 tahun. Apakah perusahaan masih yakin bahwa baterainya memiliki standar deviasi 1 tahun? Asumsikan baterai berdistribusi mengikuti distribusi normal. Nah, yang perlu kalian ingat adalah rumus chi-square itu ini. Jadi, yang pertama kalian cari adalah nilai chi-square-nya. Nilai chi-square sama dengan N-1 S kuadrat dibagi sigma kuadrat.
Nah, di sini ada standard deviation 1 year. Ini adalah populasi. Standar deviasi populasi. Jadi itu adalah sigmanya 1. Mu-nya sama dengan 3. Loh Bu, kok mu dan sigma bukan S dan X bar? Karena dia menggaransi semua baterai yang dia produksi itu rata-ratanya 3 tahun dengan standar deviasi 1 tahun. Maka bisa dikatakan populasinya kayak ini nilainya. Nah, ini kuadrat. Nah, untuk mencari S kuadrat, ini dicari. Carinya gimana? Pakai rumus S kuadrat sama dengan XI min X bar kuadrat per N min 1 sigma. I sama dengan 1 sampai N. Nah, berarti kalian cari dulu X barnya. X barnya kan sama dengan 1,9 tambah 2,4 tambah 3 tambah 3,5 tambah 4,2 dibagi 5. Sampel. Rataan punya sampel ya, X bar. Nah, coba kalian hitung di kalkulator. Didapatkan rata-ratanya ternyata X bar-nya 3. Nah, berarti kan dimasukkan ke sini kan. Mana nih? 1,9 min 3 kuadrat ditambah 2,4 min 3 kuadrat ditambah 3 min 3 kuadrat ditambah 3,5 min 3 kuadrat ditambah 4,2 min 3 kuadrat dibagi N min 1 adalah 5 min 1. Nah, udah kalian hitung masing-masing. Kan 0,11 ditambah 0,36 ditambah 0 ditambah 0,5 kuadrat berapa? 0,25 ditambah 1,44 dibagi 4 sama dengan 0,54. Udah ketemu ya variasi dari sampel. Nah, dimasukkan ke sini. C² sama dengan N-1, 5 min 1. N-nya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dikali 0,54 kuadrat. Nggak usah kuadrat. 0,54 aja dibagi 1. Nah, ini sama dengan 0,54 kali 4. 2,16. Itu ya. Oke. Nah, terus gimana cara kita bisa membuktikan bahwa baterainya, seluruh baterai dari 5 sampel yang kita ambil, kita bisa membuktikan bahwa seluruh baterai itu standar deviasinya masih 1. Nah, kita mengenal namanya alfa. Alfa ini adalah level of confidence, tingkat kepercayaan. Oh, bukan sih. Salah.
tingkat kepercayaan adalah 1 min alpha. Level of confidence sama dengan 1 min alpha. Nah, alpha itu kan kesalahan tipe 1. Error tipe 1. Nah, kita harus menentukan dulu. Sebentar ya. Saya nambah page dulu. Kita harus menentukan dulu, kita mau pakai level of confidence berapa. Misal kita mau pakai level confidence-nya, biasanya seringnya orang-orang adalah 95%. Level confidence-nya 95%. Maka alfanya adalah 5%. Atau kalau didesimalkan adalah 0,05. Nah, kita bikin selangnya dulu. Kan ini distribusi chi-square nih, bentuknya gini. Nah, 0,05 itu nanti dibagi 2. Di mana kayak yang distribusi normal dulu itu loh, waktu prop stat kita menentukan batas atas dan batas bawah. Nah, ini kan 0,05 totalnya. Berarti di sini adalah 0,025, di sini 0,025, di sini 0,95. Untuk mencari batas atas, kita cari yang 0,025. 0,025 dengan V-nya adalah N-1. Di sini V adalah N-1, berarti 5-1 sama dengan 4. Kalian cari di tabel yang 0,025, ini kan, dan V-nya 4. Berarti kan di sini, perpotongannya adalah ini, 11,143. Berarti batas atasnya adalah 11,143. Batas bawahnya berarti yang di sini. Yang di sini, Kak, berarti yang diarsir adalah 0,95 ditambah 0,025. Karena yang diarsir dari sini semua. Sampai ke sini semua. Berarti 0,975. Cari alfa 0,975, V-nya 4. Di sini, 0,484. Nah, ternyata nilai chi-square. Nah, terus kalian balik lagi ke sini. Nilai chi-square yang kalian dapatkan adalah 2,16. Di mana 2,16 ada di tengah-tengah sini. Berarti bisa dibilang 2,16 berada di dalam rentang penerimaan. Ini adalah rentang penerimaan. Yang pojok sini sama pojok sini adalah rentang penolakan. Nah, karena 2,16 ini ada di rentang penerimaan, maka dapat disimpulkan dengan level kepercayaan 95%, variansi populasi baterai adalah 1 tahun. Terbukti, sorry, ada kata-kata terbukti variansi populasi baterai adalah 1 tahun. Ini. Sampai sini ada pertanyaan? Sorry, ini terbukti, bukan terbukti ya. Jadi ada rentang penerimaan yang di luar batas atas dan batas bawah adalah rentang penolakan.
Apa ada pertanyaan? Sampai sini distribusi chi-square dulu aja. Bu, berarti ini yang di rentang penerimaan ini tuh yang di 0,48 sampai 11,14 ini, Bu. Kenapa? Yang rentang Oh penerimaannya iya, ini dari 0,48 ini sampai 11,14 iya, ini. benar. Tentang Terus penerimaannya dari sini V, sampai sini. V-nya N1 itu gimana, Bu? Iya, rumusnya derajat Oh, kebebasan adalah N-1. Ini. itu buat nyari yang itu batas bawah. Nah, kenapa pakai derajat kebebasan? Di tabel ini kan kalian mencarinya dari derajat kebebasan dan nilai alfa. Oh, oke, Bu. Paham. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Lanjut, Bu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke distribusi berikutnya. Nah, distribusi berikutnya adalah distribusi T. Sebenarnya bentuk dari distribusi T ini kalau kalian lihat, itu sama, bukan sama sih, mirip sama distribusi normal, loncengnya. Simetris kanan-kiri. Beda dengan distribusi chi-square yang agak gendut di kiri. Gitu. Jadi ketika sample size itu sangat besar, bisa dikatakan lebih dari 30, maka distribusi T bisa digunakan untuk menggantikan distribusi normal. Gitu. Ketika kita melakukan sampling distribusi T, kita harus mengasumsikan bahwa sampel kita berdistribusi normal. Chi-square juga sama. Itu harus diasumsikan bahwa sampel kita berdistribusi normal. Terus, Bu, kalau misal sampelnya nggak berdistribusi normal gimana? Nanti di akhir mata kuliah statistik, bab terakhir-terakhir, kalau kalian tahu, kalian kemarin nggak dari tabel rencana kuliah, bahwa ada statistik non-parametrik. Nah, statistik non-parametrik ini digunakan ketika populasi sampelnya itu tidak berdistribusi normal. Kayak gitu. Jadi ini kata-kata from a normal population itu bukan populasi normal dan nggak normal, tapi populasinya berdistribusi normal. Jadi ketika kita pakai tools-tools parametrik kayak chi-square, T, normal, terus nanti ada distribusi F, itu semua digunakan ketika asumsinya adalah normal. Kalau nggak normal, kita pakai apa namanya tools-tools non parametrik kayak gitu. Oke, ini rumus untuk mencari nilai T ya. Nah, ini tabel dari nilai T. Contoh soalnya, ini seorang chemical engineer, insinyur kimia, mengklaim bahwa populasi rata-rata populasi yield dari certain batch process itu 500 gram per mililiter of raw material. Jadi mu-nya adalah 500. Untuk ngecek, dia ngambil sampel 25 batch. Jika if computed T value falls between ini sama ini adalah alpha, ini adalah min T alpha sampai dengan T alpha.
dia puas dengan hasilnya. Nah, kita disuruh ngecek nih. Kalau dari 25 batch itu rata-rata sampelnya 518 dan standar deviasinya 40, apakah dia akan puas atau tidak? Nah, langkah pertama kita cari nilai T-nya dulu. T sama dengan X bar min mu S per N. X bar min mu S per N. X barnya kan 518 min 500, S-nya 40 per 25. Sama dengan 40 bagi 25, 18 bagi 1,6. Sama dengan 11,25. Ya. Apa gini tuh? 16 kali 25. Nah, ya, 11,25. Nah, distribusi, oh ya, dicari juga N-nya, V-nya, derajat kebebasannya, V-nya adalah N-1. Berarti 25 min 1 sama dengan 24. Nah, distribusi T kan bentuknya gini, di mana dia akan puas ketika berada di rentang penerimaan yang tengah ini, dengan batas di sini rentang penolakannya adalah 0,05, di sisi kiri adalah 0,05. Jadi ini ya, between min T 0,05 and T 0,05. Berarti ini adalah rentang penerimaan, sedangkan ini adalah rentang penolakan. Oke. Nah, sekarang kita ingin tahu batas atas, batas bawahnya berapa. Biar kita tahu 11,25 ini ada di rentang mana, diterima atau ditolak. Nah, kita cari yang pertama ini. Kalau di sini 0,05, di sini 0,05, maka di tengah 0,9 ya. Kan di jumlah harus 1. Kalian cari alfa 0,05, V-nya 24. Berarti yang ini ya, 1,711. Berarti yang batas atas ini adalah 1,711. Loh Bu, kok batas atas? Coba kalian lihat di sini. Alfanya berjalan dari dari kanan, Sama seperti ini, alfanya berjalan dari kanan. Jadi bacanya dari sini. Kalau kalian ingin cari yang batas ini, berarti adalah yang tengah ditambah yang sini. Berarti 0,9 ditambah 0,05. Kalian cari yang 0,95. Kok tidak ada? Sebentar, saya lihat dulu di bukunya. Apa tidak kesimpan? Bentar ya. Bentar ya.
Oh, ya sorry. Saya ini lagi. Saya sudah menemukan. Nah, ternyata karena dia simetris ya, maka di sini 1,711, di sini adalah minus 1,711. Kayak normal ya. Normal kan di sini berapa, di sini berapa. Nah, karena 11,25 itu ada di sini, di atasnya 1,711 kan, berarti dia lebih besar dari batas atas, atau 1,711, berarti dia ada di rentang penolakan. Maka bisa disimpulkan bahwa si chemical engineer-nya itu tidak puas. Gitu. Sampai sini apa ada pertanyaan? Cara baca tabelnya terutama. Oke, ada pertanyaan? Lanjut, Bu. Oke, semoga nggak ada yang bingung ya dengan rentang penerimaan dan penolakan. Semoga rentang penerimaan dan penolakan ini bisa kalian gunakan untuk menghitung probabilitas kalau kalian nembak cewek atau nembak cowok diterima atau enggak. Oke? Apakah kegiatan kalian menerima cewek atau cowok itu ada di rentang penerimaan atau di rentang penolakan? Kalau ada di rentang penolakan, sebaiknya tidak dilakukan. Bercanda. Masih ada kun fayakun kok, tenang aja. Oke, lanjut. Nah, ini penggunaan dari distribusi T, yaitu untuk menyimpulkan rataan populasi dari rataan sampel. Ini akan kita bahas lebih lanjut di bab estimasi dan hipotesis ya. Sama dengan chi-square, itu akan kita bahas lebih lanjut juga di bab hipotesis dan estimasi, di mana kalau chi-square bedanya adalah untuk menginferensi variansi atau standar deviasi, tapi kalau distribusi T untuk menginferensi atau menyimpulkan mean rataan. Gitu. Terus juga bisa digunakan untuk menentukan apakah jika ada dua kelompok sampel itu rataannya berbeda atau enggak. Misal kalian ingin membuktikan tingkat kepuasan GrabFood lebih tinggi daripada GoFood. Misal kalian ingin membuktikan itu. Apakah benar tingkat kepuasan GrabFood lebih besar dari GoFood? Kayak gitu. Nah, itu kan ada dua populasi kan, populasi pengguna Grab dan populasi pengguna GoFood gitu. Nah, kalian bisa menggunakan distribusi T. Nah, ini ada distribusi F. Distribusi terakhir ya untuk hari ini. Distribusi F ini sama untuk digunakan untuk menginferensi atau menyimpulkan dari dua kelompok populasi atau dua kelompok sampel, tapi yang diinferensi adalah standar deviasi atau variansinya. Beda dengan, nah terus bedanya sama chi-square apa? Kalau chi-square itu hanya bisa digunakan untuk satu populasi, satu kelompok populasi aja. Kalau dua kelompok populasi, kita harus pakai distribusi F.
Kalau distribusi T buat mencari rataan itu bisa satu populasi maupun dua populasi. Sama seperti distribusi T sama Chi-square, distribusi F ini sifatnya parametrik juga. Jadi membutuhkan asumsi bahwa populasinya itu normal. Kalau populasinya nggak berdistribusi normal, ya nggak bisa. Gitu. Makanya saya bilang kan waktu Probstat, kalau penting bagi kalian memahami betul tentang distribusi normal. Ada V1 dan V2. V1 dan V2 itu adalah V1 adalah degree of freedom kelompok 1, V2 adalah degree of freedom kelompok 2. Ini bentuk distribusi F sama seperti bentuknya Chi-square ya. Ini rumus ini akan sering kalian pakai ketika sudah masuk di bab hipotesis dan estimasi. Jadi kalian belum paham banget sekarang nggak masalah sih. Kalian mengerti dulu. Ini rumus ini juga akan saya ulangi lagi nanti di bab estimasi dan hipotesis. Tapi yang penting adalah kalian bisa cara baca tabelnya. Jadi tabel yang tersedia di Walpole itu hanya ada alfa 0,05 sama 0,01 kalau nggak salah ya. Nah, atau 0,1 ya. Ini 0,05 dan 0,1. Nah, yang dilihat di sini adalah V1 dan V2. Misal, sampel jumlah N1, sampel kelompok 1 adalah 20. Jumlah sampel kelompok 2 adalah 15. Nah, V1-nya adalah 20 min 1, sama dengan 19. V2-nya adalah 15 min 1, sama dengan 14. Jadi kalian lihat, kalian bebas mau pakai yang alfa 0,05 atau 0,01, tergantung kasusnya nanti, studi kasusnya. Misal, ini saya kasih contoh untuk alfa 0,05, kalian cari yang V-nya, V1-nya 19, berarti sekitaran di sini ya, antara 15 dan 20, atau paling dekat 20 ya. Dan V2-nya adalah 14, berarti di sini. 14, 20. Maka nilai distribusi F-nya adalah 2,39. Kayak gitu. Jangan dibalik 14 sama 19. Karena nanti hasilnya akan berbeda. Kalau 14 dan 19, yang mendekati kan 15 ya. Hasilnya adalah 2,31. Beda. Jadi dari awal kalian sudah menentukan yang mana populasi 1, yang mana populasi 2. Jangan dibalik-balik ya. Gitu. Oke, ini tugasnya kalian kerjakan di buku Walpole. Soal nomor ini, minggu depan kita bahas. Deadline-nya malam ini ya. Kalian kerjakan malam ini. Kalian kerjakan sekarang. Deadline-nya malam ini jam berapa ya, Neng? Jam 23.59. Karena ini soalnya gampang sih, cuma baca tabel doang. Nggak yang dihitung-hitungan gimana banget. Gitu. Apa ada pertanyaan sampai sini? Sebenarnya untuk distribusi Chi-square, F, dan T itu bisa kalian kerjakan pakai Excel, jadi nggak perlu hitung manual, nggak perlu lihat tabel, tapi nanti akan saya ajarkan ketika sudah masuk bab hipotesis dan estimasi. Untuk sekarang memang tujuannya adalah kalian bisa baca tabelnya dulu. Oke? Ada pertanyaan? Deadline-nya malam ini ya, jam 23.59. Nggak bisa Lihat soalnya di mana, Bu? Soalnya di buku Walpole. Buku Walpole-nya dulu udah pernah saya upload di e-learning Probstat, tapi coba saya share di ini aja deh. Saya kirim ke grup Telegram aja. Bukunya sudah saya share di Telegram, masih loading. Tungguin aja. Tidak ada perpanjangan, karena sebenarnya kan kelas ini berakhir sampai jam 5 kan. Kalian masih ada waktu. Nggak susah kok. Sekarang cuma baca tabel aja beneran. Sudah saya kirim di Telegram ya. Apa ada pertanyaan?
Belum, Bu. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri. Cepet aja kuliahnya. Harapannya sih kalian ini, apa namanya, apa memahami, sorry. Amin. Makanya dikit-dikit materinya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas keterlambatannya dan kekurangan yang lainnya. Kalian tetap jaga kesehatan, jaga semangat. Semoga kita bisa ketemu ya semester depan karena dosen-dosennya kan udah pada divaksin ya. Alhamdulillah. Jadi kita bisa ketemu ya. Intinya gitu. Jaga kesehatan, jaga semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.